Halo semuanya, semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga, semoga kita masih mempunyai akal yang waras. Sangat banyak di berita yang tentu kita ketahui, banyak yang jatuh ke hal yang negatif, bahkan sampai menyakiti dirinya, bahkan sampai menghilangkan nyawanya sendiri. Memang semua itu berat. Ada yang loncat dari tempat yang tinggi, ada yang gantung, dan lain sebagainya. Kita doakan saja mereka itu tenang di alam sana. Tapi aku harap kita semua, sejatuh apapun, sebanyak apapun beban kita, tolong jangan sakiti diri kita. Jangan terjatuh ke hal yang negatif karena itu tidak ada manfaatnya untuk kita. Biasanya dari keluarga broken home yang sering jatuh ke hal yang negatif seperti narkotika atau seks bebas dan lain sebagainya. Saya pribadi berasal dari keluarga broken home. Orang tua cerai ketika saya masih kecil, tapi saya meyakinkan diri saya agar saya tidak jatuh ke dalam hal yang negatif karena itu merugikan diri saya. Karena saya berpikir, untuk apa jatuh ke hal yang negatif, tapi tidak ada manfaatnya dan tidak ada hasil yang baik. Contoh, ngapain narkotika? Buang-buang uang. Ujung-ujungnya ditangkap polisi. Tidak enak. Dan keluarga pun juga tidak akan bersatu kembali dengan kita melakukan hal yang negatif. Sama seperti seks bebas. Enak paling 10 menit, 30 menit, 40 menit. Tapi setelah itu kena HIV/AIDS atau hamil di luar nikah. Bagaimana? Dan apakah ketika kita melakukan hal yang negatif, itu keluarga kita kembali utuh? Jawabannya tidak. Apapun yang kita lakukan, mereka tetap tidak akan bersatu. Karena masing-masing mempunyai egonya. Bahkan sampai yang menghilangkan dirinya pun, orang tuanya tetap tidak bersatu. Padahal anaknya sudah menghilangkan nyawanya sendiri. Tidak ada hasilnya. Nah, tapi kita doakan semoga mereka yang sudah seperti itu, semoga tenang di alam sana, dan yang masih hidup agar bisa kembali ke jalan yang lurus. Dan kita doakan kepada diri kita, katakan seberat apapun cobaannya, kita katakan semuanya pasti berlalu. Lalu ada yang saya bingungkan. Saya ini orang miskin. Uang cukup untuk makan. Saya tidak punya mobil. Saya tidak punya motor yang bagus. Motor saya sudah lebih 10 tahun. Tinggal masih numpang di rumah almarhum nenek dan kakek. Tapi banyak yang iri dengki kepada saya hanya gara-gara saya pewaris. Saya tidak mau mendapatkan harta itu, tapi ditukar dengan kematian orang tua, saya tidak mau. Orang tua saya memang mempunyai rumah yang besar, mempunyai mobil, tapi saya tidak mau mendapatkan itu jika bayarannya adalah kehilangan mereka. Biarkan saya miskin, tapi saya mempunyai mereka. Dan saya bingungnya itu adalah mereka itu orang kaya, lebih kaya dari saya. Tapi anehnya mereka iri dengki kepada saya. Padahal mereka punya rumah mewah, mereka punya mobil mewah, mereka punya motor mewah, mereka punya HP bagus, tapi mereka tetap iri dengki kepada saya. Padahal HP saya HP biasa, HP sejutaan, dia HP bagus.
Tapi dia iri dengki kepada saya hanya gara-gara saya pewaris sedangkan dia perintis. Ya mau bagaimana lagi? Mau melawan juga tidak bisa. Saya tidak bisa bela diri. Saya tidak bisa berkelahi. Jika saya lawan saya pasti kalah. Mau minta bantuan kepada siapa? Saya ingin belajar bela diri tapi usia sudah tua. Siapa yang mau mengajarkan bela diri kepada saya? Padahal saya mau belajar bela diri, tapi di mana ya belajarnya? Saya tidak tahu. Saya lihat yang belajar bela diri itu yang anak-anak TK, anak-anak SD. Saya belum ada lihat yang tua seperti saya ini. Saya ingin melawan, tapi saya tidak bisa berkelahi. Saya ingin melawan, tapi saya tidak bisa bela diri. Mereka bisa bela diri, saya tidak bisa. Jika saya lawan, saya pasti kalah. Ujung-ujungnya saya yang sakit. Saya nggak mau lah. Mending saya ngalah saja. Kembalikan saja kepada Tuhan. Saya yakin dengan hukum tabur tuai. Nah, sampai sini semoga kita baik-baik saja. Semoga kita tidak menghilangkan diri kita, tidak membuang nyawa kita untuk hal yang tidak bermanfaat. Katakan kepada diri kita, semuanya pasti berlalu. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai.